Selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Menurut saya yang paling menarik dari Lebaran kali ini tahun 2025 ini adalah di mana adanya toleransi antar umat beragama. Saya sangat senang banget ya ada toleransi antar umat beragama. Salah satu contoh misalnya ya, ribuan jamaah mengikuti sholat Idul Fitri di Masjid Agung Jami Kota Malang ya. Namun karena jumlah jamaah yang hadir itu membludak ya, banyak banget, sehingga meluber ke halaman depan gereja Hati Kudus atau biasa disebut dengan gereja kayu tangan. Wow, luar biasa. Jadi para pengurus gereja saat itu mempersilahkan ya, baik itu romo maupun suster yang kerja di sana ataupun pengurus-pengurus gereja di sana itu mempersilahkan ya, bahkan memberikan alas kaki ya. Bagaimana kronologinya, bagaimana kisah lengkapnya. Kemudian di Bali juga perayaan atau sholat Idul Fitri di Bali itu mereka dijaga oleh pecalang ya. Pecalang itu semacam pengaman masyarakat Bali ya, pengaman tradisional ya. Bagaimana kisah lengkapnya? Jadi sebenarnya kalau boleh jujur ya, kita itu sebenarnya aslinya ya, masyarakat Indonesia itu aslinya itu adalah orang yang sangat-sangat toleransi ya, sama seperti ini, seperti yang ada di Malang ini. Bahkan ya, bayangkan ya, romo, suster memberikan alas kaki, mempersilahkan gitu dengan lapang dada, dengan senang hati. Ini sebenarnya gambaran daripada Indonesia asli. Wajah Indonesia asli seperti ini, antar umat beragama, saling toleransi, walaupun secara harafiah sholatnya di depan gereja nggak jadi masalah. Bayangkan ya, sangat jarang terjadi ya di negara manapun ya, sholat di depan gereja. Ya bisa aja terjadi, tapi mungkin sekali-sekali. Cuman saya melihatnya ada sisi optimis ya. Saya masih optimis ya melihat Konoha ke depannya. Karena apa? Karena hal-hal seperti ini mungkin ini pengaruh daripada media kali ya, media antar umat beragama, toleransi ya. Jadi terima kasih bagi teman-teman yang sering share video-video tentang toleransi ya, kebaikan-kebaikan. Makasih ya buat teman-teman yang sangat suka gitu ya share video seperti ini ya, tentang kerukunan antar umat beragama. Jadi di Bali juga seperti itu guys ya. Pecalang itu semacam pengaman tradisional ya, atau bisa disebut sebagai banser ya. Kalau dalam agama tertentu biasanya disebut dengan banser, dan biasanya pecalang ini menggunakan kostum tertentu ya yang sangat unik dan menarik ya, kostum adat Bali ya. Dan ketika umat muslim sholat di Bali, mereka ngejagain gitu, mengamankan gitu biar kondisinya kondusif dan lain sebagainya. Jadi hal-hal seperti inilah yang perlu kita viralkan ya, hal seperti inilah yang perlu kita tingkatkan ya. Biar apa? Biar Konoha semakin maju. Kalau misalnya kita antar umat beragama itu saling kotok-kotokan gitu, tidak ada rasa toleransi, maka sampai kiamat pun tidak akan maju ya Konoha. Sampai kiamat pun gimana mau maju, coba orang kotok-kotokan. Jadi kalau saya perhatikan ya, saya juga suka yang namanya baca sejarah ya. Dari zaman dulu ya, zaman Hindu Buddha itu sebenarnya Nusantara itu adalah masyarakat yang sangat toleransi, sangat-sangat toleransi, menghormati yang namanya keberagaman dan sebagainya. Namun entah kenapa ya, semenjak tahun 90-an, 80-an ke atas lah ya, entah kenapa saat itu ada yang berubah dengan wajah toleransi di Konoha. Besar dugaannya menurut para ahli ya, menurut para peneliti, hal seperti ini muncul karena apa? Karena dipengaruhi oleh ideologi dari luar ya. Jadi karena masifnya informasi datang ke Konoha ya, jadi kita kan welcome ya dengan ideologi yang berasal dari luar. Nah itu sebenarnya yang ngerecokin ya. Zaman itu kan, mohon maaf ya, zaman sebelum tahun 80-an tuh tidak ada yang namanya mempersoalkan masalah hijab, nggak ada yang namanya mempersoalkan masalah pakaian gitu ya, masalah celana cingkrang, nggak ada yang mempermasalahkan hal-hal seperti ini ya sebelum itu. Nah setelah tahun 80-an ke atas
maka terjadi hal-hal seperti ini ya. Diduga karena banyaknya informasi ya, kebanyakan gitu ya, informasi masuk ke Konoha, informasi tentang ideologi gitu ya. Ya kebetulan ada banyak orang datang ke Konoha ya, agama tertentu ya, atau aliran tertentu. Nah ini sebenarnya yang ngerecokin, masuknya informasi, terus aliran masuk ke Konoha, aliran-aliran baru maksudnya agama tertentu ya, dan diadopsi oleh warga Konoha. Nah ketika ideologi baru ini tidak bisa menyesuaikan dengan lingkungan, tidak sesuai dengan karakter bangsa kita, panas misalnya. Ideologi itu macam-macam, ada ideologinya yang lembut, ada ideologinya yang panas, ideologi yang pengen mempersekusi, ideologi pengen ngubarin, ada seperti itu. Ya, dalam agama tertentu di Konoha ada seperti itu. Jadi ini pengaruh dari apa? Pengaruh daripada sebenarnya kalau boleh jujur ya, ini bisa aja karena, mohon maaf, karena kebodohan kita dalam beragama. Jadi kalau kita cerdas dalam beragama, nggak mungkin hal-hal seperti ini muncul. Biasanya mereka itu berdebat duluan ya. Ya, mohon maaf ya. Mohon maaf, orang-orang yang radikal di Konoha itu sebenarnya mereka itu, mohon maaf ya, rata-rata mereka itu karena kalah debat ya. Misalnya dalam agama tertentu itu debat ya, walaupun satu agama, oh agama yang paling murni itu seperti ini, oh seperti ini, bukan seperti itu, bukan seperti sekarang ini, nah bla 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 bla. Nah ketika mereka kalah debat, maka mereka biasanya ngikut. Nah jadi makanya saya bikin channel ini untuk apa? Untuk menetralkan kembali ya. Sebenarnya kalau boleh jujur, agama itu ya, zaman dulu kalau dibandingkan dengan zaman dulu dengan zaman sekarang, waktu pertama kali agama itu muncul, sudah jauh ya, berbeda jauh banget ya, bagaikan bumi dan langit ya. Jadi zaman dulu waktu agama itu pertama muncul itu, saat itu kan belum banyak orang yang beragama ya. Jadi orang yang beragama saat itu panutan ya, ya akhlaknya bagus, kemudian tidak suka yang namanya perang ya, kemudian berbaik hati ya, kemudian sangat mencintai, mengasihi dan lain sebagainya. Nah karena zaman itu belum banyak orang yang beragama ya, maksudnya beragama tertentu ya, seperti agama Samawi misalnya, karena mereka memberikan gambaran-gambaran yang baik gitu, memberikan contoh yang baik, maka banyak orang berbondong-bondong masuk ke agama mereka. Itu sebenarnya asal muasal terbentuknya agama ya. Namun di zaman sekarang saya melihat sudah semakin turun ya, nilai-nilai agama zaman dulu dengan zaman sekarang ini semakin turun ya. Ibaratnya gini guys ya, misalnya ada game ya, permainan. Saya dulu pernah waktu masih jadi ketua salah satu organisasi pemuda-pemudi ya di salah satu daerah di Konoha. Nah kita melakukan yang namanya permainan. Ini cuman analogi ya biar mudah dipahami. Jadi permainan itu kita melaksanakannya di pantai. Kenapa di pantai? Karena kita butuh yang namanya air. Nah, gini. Jadi di pantai itu kita dibariskan gitu ya. Kita bikin game itu sekitar 50 orang ya. Dibaris ya. Terus ada satu orang ngambil air dari laut ya. Nah, terus air ini diginiin ke tangan kita gitu. Diginiin. Nah, terus nanti kita ke satu lagi gitu. Terus ya. Dari awalnya airnya segini penuh ya, terus lama-lama ke 10 udah habis airnya. Jadi analoginya seperti itu, agama juga seperti itu ya. Yang awalnya ya kita ibaratkan, kita analogikan air tadi itu nilai-nilai kebaikan dalam agama ya. Kita ambil seperti ini ya airnya, terus sampai beberapa generasi ya. Ya analoginya seperti itu ya. Dalam beragama itu kan ada generasi-generasi ya, generasi pertama, generasi kedua, sampai sekarang tuh generasi berapa ya? Ada kali sampai generasi 40-an ya. Jadi bayangkan seperti itu, seperti air tadi itu ke 40 orang. Makin lama makin habis kan. Ya. Ketika makin habis airnya, itu artinya ada saja orang yang bikin aliran-aliran baru gitu. Ya. Kemudian bikin firqo baru ya, oh agama yang benar itu seperti ini, oh agama yang benar seperti ini, maka mereka akan kayak cecok. Padahal sebenarnya kalau boleh jujur, lebih baik kita belajar tentang kemanusiaan dulu deh daripada agama. Karena apa? Karena banyak kejahatan itu dibalut dengan agama. Jadi kalau misalnya nih
kita tidak belajar kemanusiaan langsung belajar agama, maka akan kacau. Ya, itulah alasan kenapa kita harus belajar tentang kemanusiaan daripada harus belajar agama pertama kali. Itu yang dilakukan di Eropa ya. Jadi orang-orang Eropa itu, mohon maaf ya, mereka itu sebenarnya lebih mengedepankan yang namanya nilai-nilai humanisme ya. Jadi mereka mendapatkan nilai-nilai humanisme itu dari apa? Dari filsafat, dari cabang filsafat, bukan dari agama. Itulah alasannya kenapa mereka seakan-akan tidak peduli dengan agama. Padahal kalau kita melihat arti daripada agama itu sebenarnya ya, esensi ya, konten daripada agama itu ya adanya di negara-negara yang seperti Swiss, Finlandia ya. Mereka sangat humanis sekali ya, sangat humanis, menghargai yang namanya kemanusiaan, menghargai yang namanya antar umat beragama gitu ya. Jadi yang saya tekankan di video ini adalah kita harus sadar bahwa nilai-nilai agama zaman dulu, zaman sekarang ini sudah jauh beda ya. Lalu bagaimana dengan Konoha? Apa yang menyelamatkan Konoha? Yang menyelamatkan Konoha itu sebenarnya karena budaya kita sebenarnya. Ya kalau boleh jujur ya, budaya kita itu sangat kuat ya, mengakar. Dan budaya kita ini dulu udah dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh agama juga. Apa itu? Agama Budi, agama Buddha. Makanya ada istilah budi pekerti. Jadi toleransi semacam ini adalah bagian daripada budi pekerti. Ya, makanya saya katakan tadi, orang Indonesia itu sebenarnya aslinya baik, sangat toleransi. Bahkan nenek moyang kita itu sangat toleransi banget. Saking toleransinya, maka kalau ada orang yang menyebarkan agama, nenek moyang kita tuh nggak curigaan. Karena nenek moyang kita berpikir bahwa semua agama itu baik ya. Mereka nggak mikir bahwa oh nanti agama ini nanti ada aliran baru gitu, kemudian ada firqah baru, kemudian ada ajaran sesat disusupkan ke agama tersebut, kemudian ada dajjal masuk menyusup jadi pemuka agama di Konoha. Mereka nggak mikir seperti itu, mereka berpikir positif. Oh ini agamanya bagus, ya nggak apa-apa, kita anut aja ini agama. Jadi itu saking toleransinya nenek moyang kita. Nenek moyang kita itu tidak pernah ya mengajarkan tentang intoleransi gitu, mengajarkan tentang keburukan-keburukan, nggak pernah ya, nggak pernah. Cuman kelemahan daripada nenek moyang kita tuh cuman satu, saya harus fair ya, apa itu? Doyan korupsi. Zaman dulu juga ya nenek moyang kita sebenarnya sudah doyan korupsi. Ya, saya juga nggak tahu ya. Majapahit, Sriwijaya itu runtuh salah satunya itu pengaruh daripada karena korupsi. Jadi hati-hati dengan korupsi. Konoha bisa bubar kalau korupsi tidak dikontrol ya, harus dikontrol. Kembali ke masalah toleransi dalam umat beragama ya, mudah-mudahan hal seperti ini perlu kita tingkatkan ya, sangat-sangat kita tingkatkan, terutama umat muslim juga ya. Jadi kalau misalnya ada perayaan Natal gitu ya, kalau bisa jangan dijagalah sama polisi ya. Kalau misalnya umat Kristiani merayakan yang namanya tahun baru maupun Natal, kalau bisa jangan ini dong, dikawal sama polisi. Jadi kalau masih dikawal sama polisi itu, tiap gereja dikawal sama polisi itu kan dalam beribadah kita nggak enak ya. Ya nggak sih, menurut kalian gimana teman-teman Kristen ya? Karena saya juga bukan Kristen ya. Menurut kalian gimana? Apakah kalian nggak deg-degan gitu kalau dijaga sama polisi? Deg-degan nggak sih? Ya menurut saya itu orang yang waras itu, orang yang normal itu ya merasa deg-degan ya. Jangankan hal-hal seperti itu ya, gempa aja ketika ibadah kita bisa lari kok ya kan, apalagi yang hal seperti ini ya yang sangat membahayakan ya. Jadi mudah-mudahan orang yang radikal di Konoha itu makin hari makin berkurang ya, karena saya tahu ya orang Indonesia itu adalah orang-orang yang sangat-sangat toleransi. Wajah orang Indonesia itu seperti ini ya, orang sholat depan gereja, pecalang jagain sholat Idi di Bali dan lain sebagainya. Ini yang kita butuhkan ya. Jadi semoga yang nonton video ini mengerti apa yang saya pahami ya. Disclaimer on ya, saya tidak menyudutkan agama tertentu ya. Saya hanya berusaha untuk apa? Untuk membangkitkan cara berpikir kita gitu, supaya kita berpikir rasional gitu. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak dan memahami. Saya Ray Konoha, salam rasional.